Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taslim yang Allah muliakan, semoga Allah melimpahkan keselamatan keberkahan atas sahabat sekalian. Urusan-urusannya dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Taslim, jangan bersedih, karena Allah mengabulkan permohonan setiap sahabat yang beriman dan bertauhid pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mahatma Gandhi, pemimpin India paling populer setelah Buddha, hampir saja hancur seandainya ia tidak mendapatkan inspirasi dari kekuatan yang ada pada sembahyang menurut keyakinannya. Bagaimana saya bisa tahu? Sebab Gandhi sendiri mengatakan, seandainya saya tidak melakukan sembahyang, pasti saya telah menjadi orang gila sejak dulu. Sahabat Taslim yang Allah muliakan, demikian dampak dari sembahyang. Kita tahu bahwa Gandhi bukan seorang muslim. Dia berada dalam kesesatan, namun dia teguh berpegang pada suatu keyakinan beragama. Apalagi kita sebagai seorang yang muslim dan bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Taslim yang dimuliakan oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Da'awullah mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Maka tatkala mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan padanya. Surat Al-Ankabut ayat 65. Hal yang demikian pula disampaikan oleh Allah dalam Quran surat An-Naml ayat yang ke-62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yaksifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ardh. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam ayat ini Allah berfirman, atau siapakah yang memperkenankan doa? Demikian juga dalam Al-Quran surat Yunus ayat yang ke-22. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dhannu annahum uhitu bihim da'awullah mukhlishina lahuddin la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Dan mereka yakin bahwa mereka dikepung bahaya, maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata-mata. Surat Yunus ayat yang ke-22. Sahabat Taslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, selama meneliti pernyataan para alim ulama, sejarawan, dan sastrawan muslim secara umum, ternyata saya tidak mendapatkan petunjuk bahwa mereka pernah mengalami depresi, tekanan, dan penyakit jiwa. Allahu Akbar. Hal ini disebabkan mereka hidup dalam agama penuh ketenangan, penuh kedamaian. Kehidupan mereka jauh dari benturan-benturan dan tekanan-tekanan ke arah tertentu. Hal ini Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam firman-Nya yang mulia surat Muhammad ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa amanu bima nuzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kaffaru anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Dan orang-orang yang beriman pada Allah dan mengerjakan amal-amal solih serta beriman pada Muhammad, dan itulah yang hak dari Rabbmu. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Allahu Akbar. Maha benar Allah
atas segala firman-Nya. Sahabat taslim yang dimuliakan Allah, coba simak perkataan Abu Hazim. Kata beliau, antara saya dan para raja itu hanya dibedakan 1 hari saja. Tentang hari kemarin, mereka tidak bisa merasakan kenikmatannya lagi, tapi saya bisa. Sementara kami sama-sama khawatir terhadap apa yang akan terjadi hari esok. Dan hari ini adalah apa yang masih mungkin terjadi. Sahabat taslim yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda dalam bentuk doa, "Ya Allah, aku memohon padamu kebaikan hari ini, berkah hari ini, pertolongan hari ini, cahaya hari ini, dan hidayah hari ini." Allahu Akbar. Sabit Ibn Zubair yang bergerak sahabat syarran, ia berkata, jika seseorang tidak berusaha, padahal nasibnya telah mengharuskannya berusaha, dia telah menyia-nyiakan nasibnya itu dan akan ditinggalkan. Namun orang yang bertekad baja tidak pernah menyerah pada ujian, akan selalu melihat masalah dengan mata terbuka. Dia adalah penembus zaman yang selalu bergerak. Jika ditutup satu pintu, dia akan menerobos pintu yang lain. Wahai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu. Surat An-Nisa ayat 71. Dan hendaknya dia bersikap lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu pada seorang pun. Sahabat taslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir daripada tausiah ini saya mengajak sahabat sekalian, ayo mari kita berdoa pada Allah. Dalam surat Ali Imran ayat yang mulia, yakni pada ayat yang ke-147. Ayat yang ke-147 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Rabb, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami ya Allah, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Sahabat taslim, demikian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan tausiah ini mencerahkan diri saya pribadi dan umumnya kita semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.